Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D yang ingin memaparkan hasil rangkuman kami yang berjudul Innovative Transformation of Palm Oil Biomass Waste into Sustainable Biofuel, Technological Breakthrough and Future Prospect. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagas Rahman dengan NIM 053. Saya Lutfi Nurhalimah dengan NIM akhir 051. Saya Raffi Dia Fauzan dengan NIM akhir 066. Yang pertama ada pendahuluan. Eh, di sini ada latar belakang dari jurnal yang kita ambil, yaitu industri kelapa sawit merupakan sektor utama di berbagai negara tropis. Namun dari seluruh proses produksi, hanya 10% yang menjadi minyak sawit, sedangkan sisanya sekitar 90% berupa limbah seperti empty fruit bunches, kemudian palm kernel shells, dan palm oil meal effluent. Kemudian sebagai contoh, industri kelapa sawit Malaysia menghasilkan sekitar 182,6 juta ton limbah pada tahun 2022, termasuk 63,5 juta ton pome. Limbah ini seringkali dibuang melalui pembakaran atau penimbunan yang dapat menyebabkan polusi udara, degradasi tanah, dan emisi gas rumah kaca atau GRK. Namun, dengan pendekatan teknologi yang tepat, limbah ini bisa diubah menjadi biofuel berkelanjutan. Berikutnya tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konversi limbah POB menjadi biofuel yang berkelanjutan melalui pendekatan biofinery terpadu. Pendekatan ini diharapkan dapat mencapai efisiensi konversi lebih dari 85% dan pengurangan emisi GRK hingga 60%. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam komersialisasi biofuel berbasis POB dan memberikan rekomendasi kebijakan serta kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan teknologi ini. Yang selanjutnya ada bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada bahan limbah biomasa kelapa sawit seperti EFB atau empty fruit bunches, tandan kosong buah sawit. Kedua, PKS palm kernel shells atau cangkang inti sawit atau pome atau palm oil meal effluent, limbah cair dari pabrik kelapa sawit. Selanjutnya ada metode pirolisis, proses pemanasan biomasa dalam kondisi tanpa oksigen untuk menghasilkan biochar, bioil, dan gas. Likuefaksi hidrometal HTL, proses konversi biomasa menjadi bioil menggunakan air panas dan tekanan tinggi. Gasifikasi, proses pembakaran terbatas untuk menghasilkan gas yang dapat diubah menjadi hidrogen. Yang terakhir, fermentasi anaerobik, yaitu proses biologis untuk menghasilkan biogas dari limbah cair. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Di sini ada gambar dari penggunaan ukuran POB utilization in POM. Next. Untuk penjelasannya, dari gambar tersebut menggambarkan status pemanfaatan POB dengan berbagai teknologi seperti metode biokimia dan termokimia. Nah, ini digunakan untuk mengubah POB menjadi biofuel yang mencerminkan pengakuan global atas proses ini untuk konversi limbah menjadi energi yang menghasilkan biofuel padat, cair, dan gas. Pemilihan konversi biomasa diprioritaskan berdasarkan keberlanjutan, kelayakan, dan potensi aplikasinya pada produk akhir. Dalam gasifikasi dan pirolisis, panas diterapkan dalam lingkungan yang kekurangan oksigen untuk menghasilkan minyak hayati, arang, bahan kimia, dan gas sintesis. Sebaliknya, pencernaan aerobik atau AD yang dilakukan dalam kondisi terkendali dapat menghasilkan biogas dan bioetanol. Eh, Hasil dan pembahasan berikutnya ada di tabel 5. Current utilization
of POB. Tabel ini menyoroti kesenjangan antara potensi pemanfaatan POB dan statusnya saat ini di berbagai wilayah, dengan fokus khusus pada Malaysia dan Indonesia. Malaysia sekitar 70 juta ton POB dihasilkan setiap tahunnya, dengan hanya 30% yang saat ini dimanfaatkan. Sebaliknya, Indonesia memproduksi sekitar 120 juta ton setiap tahunnya dengan tingkat pemanfaatan yang sedikit lebih tinggi, yaitu 35%. Angka-angka ini menyoroti peningkatan di kedua negara dan menekankan perlunya strategi yang tepat sasaran untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan biomasa. Yang selanjutnya ada gambar ketiga, different integrated approach for POB-based biofuel production. Next. Gambar ketiga tadi menunjukkan jalur konversi biomasa kelapa sawit atau POB menjadi biofuel melalui dua pendekatan utama, yaitu konversi biokimia dan termokimia. Konversi biokimia mencakup fermentasi dan anaerobic digestion untuk menghasilkan bioetanol, biogas, dan biohidrogen. Sedangkan konversi termokimia mencakup pyrolysis, gasification, dan hydrothermal liquefaction untuk menghasilkan biooil, gas, dan biochar. Gambar ini menunjukkan potensi POB untuk diolah menjadi berbagai jenis biofuel melalui jalur konversi yang sesuai. Untuk hasil dan pembahasan selanjutnya ada di tabel 8, yaitu Challenge or Limitation of POB Conversion Technology Spacing. Untuk penjelasannya, yaitu konversi biokimia seperti fermentasi dan pencernaan anaerob memiliki kelemahan berupa laju reaksi yang lambat, membutuhkan lahan yang luas, serta efisiensi konversi yang rendah akibat sulitnya menguraikan lignin dalam biomasa. Sementara itu, untuk konversi termokimia seperti pirolisis dan gasifikasi itu memiliki keunggulan dalam kecepatan proses dan hasil energi tinggi, tetapi terkendala oleh biaya investasi awal yang besar dan resiko lingkungan dari produk samping seperti gas beracun dan tas. Nah, yang terakhir kesimpulan. Penelitian ini berhasil mengonversi limbah POB atau palm oil biomass menjadi biofuel yang berkelanjutan dengan efisiensi konversi lebih dari 85% dan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 60%. Pendekatan ini memanfaatkan 90% limbah POB, mendukung ekonomi sirkular dan berkontribusi pada keberlanjutan energi. Metode konversi seperti pencernaan anaerobik, fermentasi, pirolisis, dan gasifikasi menghasilkan produk bernilai tinggi dengan seperti bioetanol, biooil, syngas, dan biochar. Namun, tantangan dalam komersialisasi biofuel POB mencangkup kesenjangan penelitian, biaya tinggi, keterbatasan infrastruktur, dan kompleksitas teknik pengoptimalan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan mengembangkan sistem valorisasi yang komprehensif, termasuk penyelidikan katalis baru dan desain reaktor untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Selain itu, advokasi insentif pemerintah dan kolaborasi internasional penting untuk mempromosikan adopsi teknologi biofuel berkelanjutan. Dengan inovasi berkelanjutan dan kerjasama internasional, masa depan energi yang lebih hijau dan berkelanjutan dapat tercapai. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.